说傻傻的，他把你当狗，真的爱真的爱，怎能生死不双着怀？会打过说打过，阿过苍白你苍白。Niao. Oke, kali ini saya akan membagikan pendapat saya mengenai kenapa saya mendukung Partai Komunis China. Ya, di sini saya merupakan petani dari Cina Utara, di mana saat ini wilayah ini sedang dikuasai oleh CCP yang dipimpin oleh Mao Zedong. Oke, jadi untuk kenapa saya memilih CCP akan saya bagi menjadi 5 poin. Untuk poin pertama, janji-janji dan ide-ide dari CCP untuk menghapus sistem feodal dan membagikan tanah itu atau tanah dari para landlord atau pemilik tanah itu dibagikan kepada para kaum petani secara kolektif. Nah, janji ini menurut saya merupakan salah satu faktor kenapa kami petani mendukung CCP, karena selama ribuan tahun petani Cina itu telah terbiasa dieksploitasi oleh kaum landlord atau pemilik tanah maupun bangsawan dengan upah minimum dan kondisi kerja yang tidak layak akibat dari sistem feodal ini. Nah, dengan penghapusan sistem ini, para petani bisa mengerjakan tanahnya secara kolektif tanpa adanya paksaan eksploitasi dari manapun. Itu mereka sejahtera dan mereka mendapat imbalan sesuai dengan kerjanya. Nah, imbal baliknya, kami petani akan mendukung CCP atau Partai Komunis Cina untuk melawan atau hanya memberi dukungan kepada CCP, melawan Kuomintang ataupun pihak lain seperti Jepang. Oke, yang kedua ada ideologi CCP atau komunis pada umumnya selaras dengan pandangan kaum petani pada waktu saya ini. Ya. Salah satu alasan saya dan beberapa petani lain mendukung CCP karena cara pandang komunis itu selaras dengan pandangan kami atau keinginan kami, yang dimana masyarakat itu setara, tidak ada namanya sistem kelas ya. Nah, sistem kelas ini pada umumnya menurut saya itu memunculkan diskriminasi terhadap kaum seperti saya, petani. Lalu kami juga petani juga ingin kalau kami itu setara dengan masyarakat lain di masyarakat di China khususnya, dan feodalisme dan otomatis akan hilang di China ketika masyarakat tanpa kelas dilaksanakan di China. Itu aja. Terus untuk poin ketiga, kami petani hanya butuh makan ya. Butuh cara bertahan hidup. Kami petani itu tidak memahami dan bahkan beberapa tidak tertarik dengan sistem demokrasi dan liberalisme dari Kuomintang, karena mayoritas dari pendukung Kuomintang itu berasal dari kaum yang terdidik, di mana hanya mewakili 5% dari penduduk China, sedangkan saya dan petani lain itu mewakili 80%
itu masyarakat di China. Nah, jika apa demokrasi itu hanya dipahami oleh kaum tertentu, apa yang kami pahami, karena kita merasa asing dengan sistem demokrasi ini, paham liberalisme ini, karena kita sudah terbiasa dengan sistem feodal dari zaman dinasti. Nah, kami memerlukan sebuah cara baru yang cocok dengan kami, yang mewakili kami, yang bisa memenuhi kebutuhan kami untuk makan, membeli barang ataupun yang lain. Lalu kami juga ini keluhan kami seperti tidak bisa makan, tidak bisa menghidupi keluarga ataupun sebagainya, itu didengar oleh Partai Komunis. Nah, setelah Mao Zedong datang ke Ya'an, China Utara, setelah Long March itu secara Mao Zedong secara de facto menjadi pemimpin CCP. Nah, Mao Zedong menerapkan sistem pertahanan kolektif di daerah kekuasaan kami, di mana sesuai janjinya Mao Zedong memberikan tanah kepada kami secara kolektif, yang menciptakan sebuah ekonomi yang stabil, di mana jalannya produksi dan distribusi barang dan jasa itu lancar dan stabil. Nah, melalui sistem ini kebutuhan pokok di daerah saya utara itu mengalami dapat memenuhi kebutuhannya, ya, dimana kami bisa makan, bisa dapat rumah, dapat ini, nah gitu. Nah, berbanding terbalik jika kami di KMT, karena KMT itu lebih fokus terhadap menyebarkan ide demokrasi mereka tanpa melihat kondisi di lapangan sebenarnya, di mana realitanya bahwa kami ini sedang kelaparan, tidak membutuhkan sebuah demokrasi dan liberalisme. Lalu ada bahwa sistem ekonomi di KMT itu juga tidak stabil gitu. Jalan produksi kebijakan KMT di bawah Chiang Kai-shek itu tidak berjalan dengan baik, ya, tidak baik, dan membuat rakyat, khususnya kami petani, itu menderita kalau kita dibawa ke kepemimpinan KMT gitu. Oke, untuk poin keempat ada poin tentang dampak dari peperangan yang terjadi di China. Peperangan ini terjadi akibat kekosongan kekuasaan pasca Yuan Shikai meninggal. Nah, di sini mengakibatkan kami petani itu berdiri di antara banyak perang, di mana antara warlord dan pasukan nasionalis yang ada di selatan. Hal ini mengakibatkan kami sangat menderita, mengalami kelaparan dan mengalami tidak dapat memenuhi kehidupan sendiri, serta banyak kami yang tewas akibat peperangan ini. Ditambah lagi setelah warlord ini dikalahkan, Chiang Kai-shek itu malah membunuh atau membantai anggota-anggota komunis di Shanghai, yang mengakibatkan kami petani itu gimana ya, itu merasa iba dan memiliki empati kepada komunis ini, karena mereka membela dengan ideologinya yang membela masyarakat bawah ini malah dibantai oleh para kaum nasionalis, yang menurut saya itu tindakan yang sangat
otoriter, diktator dan kejam gitu. Tindakan itu juga membuat kami itu makin mendukung gerakan komunis di China. Lalu ada setelah itu juga akibatnya ini Shanghai pembantaian ini akan menyebabkan perang lagi antara KMT dan PKT gitu. Jadi kita masih berdiri di tengah-tengah pertempuran dua partai itu yang mengakibatkan jutaan dari kami tewas. Dan PKT adalah salah satu yang pihak yang mendukung kami sebagai masyarakat bawah. Lalu ada kegagalan dari KMT maksud saya dalam menangani intervensi dari Jepang sendiri, karena Chiang Kai-shek dan nasional itu menurut saya itu bergerak sangat lambat dalam menangani kasus intervensi, sabotase dan sebagainya yang dilakukan oleh Jepang, yang mengakibatkan kami petani utara itu merasa menderita buat adanya Jepang di sini. Untungnya ada Mao Zedong dan CCP yang mau membantu kita dalam menghadapi situasi ini. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Lalu yang kelima terakhir ada sentralisasi dan korupnya pejabat KMT di China. Untuk poin terakhir ini seperti saya sebutkan tadi, perang-perang ini dan masalah-masalah yang terjadi di China itu sebagian besar diakibatkan oleh bobroknya pejabat-pejabat KMT. Ya, saya mengetahui isu-isu ini karena hampir mayoritas dari pejabat militer KMT itu, bahkan pemimpinnya Chiang Kai-shek itu melakukan korupsi. Ya, korupsinya bisa dibuat dari uang, relasi, atau ya kayak negara itu. Nah, ini bisa membuat pemerintahan Chiang Kai-shek itu tidak transparan dan tidak bisa dipercayai karena betapa parahnya tingkat korupsi di sana, karena hampir seluruh kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh KMT ataupun Chiang Kai-shek itu akan berakhir gagal, dan di mana wilayah-wilayah yang dikuasai oleh KMT itu mengalami hiperinflasi akibat dari kebijakan dari Chiang Kai-shek. Nah, di sisi lain di mana PKT atau CCP itu lebih cenderung ke kedaulatan rakyat, khususnya petani seperti saya, dimana saya mendukung banget bahwa pejabat-pejabat dan anggota-anggota PKT itu lebih cenderung mewakili kepentingan rakyat petani seperti saya dalam peperangan ini dan masa ini. Tambah lagi KMT ini juga lebih fokus terhadap pembangunan di kota, industri ya itulah. Nah, tapi di realitanya bahwa China itu negara agraris, di mana yang saya sebutkan mayoritas petani menurut saya. Nah, ketimpangan ini membuat kami petani itu tidak merasa ditelantarkan, karena kebijakan ekonomi yang dilakukan KMT ini lebih berfokus pada pembangunan di kota, dan
kami tidak merasakan dampak signifikan dari kebijakan itu. Dan KMT juga Cangkanya sendiri juga lebih dekat dengan orang-orang kaya China dibanding para petani. Nah, hal ini memantapkan keputusan saya untuk mendukung CCP karena saya benci orang kaya gitu. Ya, maksudnya nggak benci sih, maksudnya tidak suka dengan orang yang memiliki kekuasaan kaya gitu. Ya, kayak gitu. Nah, kesan saya mendukung Partai Komunis China ini sebagian besar diakibatkan kegagalan implementasi demokrasi dan ekonomi yang dilakukan Cangkai, di mana mereka itu korup gitu loh. Mereka gagal mencegah perang, lebih berfokus terhadap perang melawan para warlord, di mana mereka menelantarkan kami petani dalam perangan itu, tidak memikirkan kami. Lalu kedua, mereka memulai peperangan baru di mana kami petani rakyat kecil itu berdiri di antara dua kubu yang berseteru itu, yang membuat jutaan dari kami itu tewas gitu. Nah, dan hal-hal itu juga menjadi bumerang. Kenapa banyak kami dari petani mendukung ini KMT maaf ya, PKT ini, karena kelaparan, penderitaan, korban tewas itu diakibatkan oleh perang-perang, dan KMT gagal dalam melakukan pemerintahannya gitu. Nah, tapi saya tidak serta-merta mendukung ini PKT ya, karena dalam implementasinya Mao Zedong dan kawan-kawan juga memang sangat radikal, dimana mereka juga melakukan pembantaian terhadap warga-warga yang memang tidak sesuai dengan jalan revolusi mereka gitu. Nah, dan walaupun mereka bakal menang melawan KMT gitu ya, mungkin berpotensi implementasi ekonominya juga gagal gitu, dan mengakibatkan jutaan warga menderita dan kelaparan ya melalui flooding, banjir, kegagalan panen, atau revolusi budaya ya, itu nanti ya. Namun untuk saat ini opsi yang lebih menjanjikan adalah CCP ini, karena ya sudah saya katakan bahwa CCP ini lebih berkedaulatan rakyat gitu. Lebih mementingkan kepentingan kolektif dibanding KMT, yang dimana KMT itu masih korup gitu. Nah, dan saya masih menaruh harapan di PKT, karena hanya PKT lah yang mampu mewujudkan harapan para petani. Ya, para petani ini bisa mewujudkan tanpa kelas, tanpa diskriminasi, tanpa eksploitasi, dan hidup sejahtera tanpa adanya pihak lain yang mengganggu gitu. Nah, itu sih menurut saya kenapa saya mendukung Mao Zedong dan kawan-kawan di CCP, karena ya saya manusia, saya butuh hidup, dan saya butuh makan, saya butuh lahan untuk menggarap pekerjaan saya, dan saya hanya ingin hidup sejahtera saja tanpa kelas dan diskriminasi. Walaupun nantinya akan ya semoga aja tidak akan terjadi apa-apa, semoga PKT ini amanah dalam mewujudkan implementasinya. Ya kalau gagal jangan membuat jutaan orang tewas gitu ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya Pak Angga dan kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Alsul Sali ya.
Ini untuk nomor 1. Untuk nomor 2 next video. Oke. CC.